Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu gitu ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Jadi beritanya terkait dengan menjawab pertanyaan apakah P3K paruh waktu ini diangkat secara otomatis gitu ya. Artinya dari dia menjadi honorer atau tenaga non ASN kemudian tidak harus melakukan apa-apa tetapi bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu gitu ya. Jadi jawabannya tidak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya bahwasanya jika teman-teman ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman harus mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Bagi teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang tidak bisa diterima sebagai P3K penuh waktu, nantinya akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak ada pengangkatan P3K paruh waktu secara otomatis. Teman-teman harus mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dari mulai mendaftar, kemudian seleksi administrasi, kemudian mengikuti seleksi kompetensi, pada akhirnya atau pada sampai nanti diumumkan siapa yang diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini. Jika teman-teman sudah mengikuti seluruh prosedur tersebut, maka nantinya teman-teman bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi jika tidak mengikuti prosedur seleksi ini, tentunya teman-teman tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan apakah honorer jika ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu itu bisa secara otomatis atau tidak gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya honorer diangkat P3K paruh waktu secara otomatis, Deputi Kemenpan RB beri penjelasan. Kita coba bacakan ya. Pemerintah ditenggat hingga Desember 2024 untuk menuntaskan masalah honorer. Berbagai regulasi pun sudah diterbitkan untuk melindungi honorer dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dimulai dari Kemenpan RB 347 2024, Kemenpan RB 348 2024, Kemenpan RB 349 2024, Surat Menpan RB nomor bla 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 bla, Kemenpan RB 634 2024. Menurut PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja, pemerintah konsisten menyelamatkan 1,7 juta honorer database Badan Kepegawaian Negara. Namun penyelesaiannya tidak bisa semuanya diangkat menjadi ASN P3K, lantaran formasi yang diusulkan Pemda tidak berbanding lurus dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada Pemda yang kemampuan anggarannya tidak memadai untuk tetap mempekerjakan honorernya dengan mengangkat menjadi P3K paruh waktu dengan catatan honorernya mengikuti seleksi P3K 2024. Pada prinsipnya, dalam pengadaan P3K tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis, kata Aba Selasa 24 Desember 2024. Dia melanjutkan, setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT. Penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, terangnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyampaikan semua honorer TMS diikutkan seleksi P3K 2024 tahap 2. Saat ini pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tengah berlangsung, dimulai sejak 17 November hingga 31 Desember 2024. Bagi honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1, bisa mengikuti seleksi tahap 2, kata Menpan RB Rini di Jakarta Selasa 17 Desember 2024. Dia melanjutkan, kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan penyelesaian penataan tenaga non-ASN.
Instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemetaan honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K tahap 2, sehingga penyelesaian penataan non-ASN bisa optimal, ujar Menteri Rini. Data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta non-ASN database BKN yang tidak mendaftar P3K tahap 1. Selanjutnya, instansi pemerintah diminta menyampaikan feedback dan konfirmasi data non-ASN. Konfirmasi data non-ASN oleh instansi pemerintah dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. SSCASN BKN paling lambat 20 Desember 2024. Data hasil konfirmasi pemerintah diinput ke dalam SSCASN BKN. Menteri Rini menuturkan, jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non-ASN bisa melakukan submit pendaftaran P3K 2024 tahap 2 pada SSCASN BKN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan apakah bisa otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jawabannya tidak. Teman-teman honorer atau tenaga non-ASN wajib mengikuti seluruh tahapan atau proses seleksi P3K di tahun 2024 ini jika ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tidak ada pengangkatan P3K paruh waktu secara otomatis. Jadi jelas ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.